Teknologi Minara. Jadi kami dari kelompok 2. Nah, sebelum itu mari kita kenalan dulu dengan para anggota di kelompok 2. Nah, itu tadi perkenalan dari kelompok 2. Sekarang ayo kita masuk ke museumnya. Yuk. Baik, sebelum kita mulai, kita akan membahas dulu mengenai peta geologi. Untuk peta geologi sendiri, definisinya adalah gambar atau visual yang menunjukkan baik dari struktur geologi maupun batuan dan juga lipatan. Nah, untuk rincian-rincian atau simbol-simbol yang seharusnya ada di peta geologi, di sini ada beberapa. Jadi akan kami tunjukkan. Yang pertama adalah judul. Jadi dalam setiap peta geologi itu harus ada judul untuk salah satu rincian atau simbol yang ada. Selanjutnya ada skala. Di sini menunjukkan perbandingan ukuran. Dan selanjutnya ada mata angin dan juga terakhir ada legenda atau keterangan yang nantinya bakal ada atau ditunjukkan di visualisasi dalam peta geologi. Baik, sekarang kita lanjutkan mengenai rincian yang lebih rinci. Di sini ada menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan mengenai geologi struktur yang dilakukan secara geofisika di lapangan. Selanjutnya, di sini ada persebaran mengenai apa yang ada di peta terkait dengan persebaran batuan yang ada di peta geologi tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Di sini ada acuan. Dalam setiap peta geologi itu membutuhkan acuan yang akan kita gunakan sehingga sumbernya itu bisa kredibel dan juga apa yang dipaparkan di peta geologi ini bisa terpercaya dan juga bisa dipahami oleh semua pihak. Sehingga tujuan dari acuan ini adalah sebagai tolak ukur kita untuk memahami peta geologi itu sendiri. Lanjut, di sini ada simulasi terkait dengan salah satu contohnya ada gunung api aktif. Di sini terdapat pembagian dari setiap wilayah yang ada di Indonesia mengenai gunung api aktif. Dan di sini ditunjukkan dengan lampu-lampu yang ada dan juga lain-lainnya. Selanjutnya kita lanjut ke keterangan selanjutnya. Di sini ada salah satu contoh dari kejadian yang mungkin ditampilkan di peta geologi ini. Salah satunya adalah letusan Gunung Krakatau tahun 1900. Terakhir, di sini merupakan salah satu simbol yang paling penting atau legenda. Di sini ada keterangan baik dari jalur penunjaman, sesar ataupun lain-lain untuk sekali lagi memperjelas dari peta geologi itu sendiri. Halo semua, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang peta sebaran episentra gempa di wilayah Republik Indonesia. Nah, mari kita perhatikan di peta tersebut. Dari wilayah ujung Sabang hingga Merauke terdapat banyak titik-titik merah dan juga titik-titik berwarna kuning. Nah, apa sih perbedaannya dari titik-titik tersebut? Jadi titik kuning ini menjelaskan bahwa itu adalah gempa yang terjadi di kedalaman sedang hingga dalam. Sedangkan titik yang merah ini adalah gempa yang terjadi di kedalaman yang dangkal. Jadi perbedaannya, gempa dangkal itu adalah gempa yang terjadi di kedalaman 0 hingga 70 km di bawah permukaan tanah. Sedangkan titik kuning ini menjelaskan gempa sedang dalam, yaitu gempa yang terjadi di kedalaman 70 hingga 300 km di bawah permukaan tanah. Nah teman-teman, jika kita perhatikan dengan lebih seksama, terdapat perbedaan di wilayah Kalimantan dibanding wilayah-wilayah seperti Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, hingga Papua. Nah di wilayah Kalimantan ini terdapat lebih sedikit titik-titik episentra gempa. Hanya ada di beberapa titik merah di sekitar pesisir-pesisir Kalimantan. Hal ini menjelaskan karena Kalimantan cenderung memiliki lebih sedikit epicentrum karena wilayah ini berada jauh dari pertemuan lempeng tektonik utama. Lalu tidak adanya zona subduksi atau tumbukan lempeng aktif membuat wilayah Kalimantan lebih sedikit terjadi gempa yang seperti di wilayah-wilayah selain Kalimantan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait peta geologi yang ada di Jawa Tengah. Nah,
Di Museum Jawa ini ternyata ada peta geologi nih yang membahas terkait persebaran bahan galian yang di Jawa Tengah. Bisa dilihat teman-teman, mulai dari pertama, yakni Gamping Merah, itu terletak di Karangsambung. Yang kedua, kalsit yang terletak di Kayen Pati. Ketiga, pasir besi di Cilacap, marmer di Bayat Klaten, cerk di Karangsambung, kuarsa di Bayat Klaten, oker di lokasi di Boyolali, bentonit di Boyolali juga, terus batu bara di Rembang, asbetos di Kebumen, slate di Karangsambung 10, lokasi seismika di Karangsambung, belerang di Wonosobo, agate di Sangiran, mineralisasi di Pegunungan Manoreh, dan fosfat di Karangbolong. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan topografi dari penemuan batu-batu yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Nah, di sini ada peta kota Kebumen yang menjadi sampel pengambilan dari batu-batu tersebut. Kemudian beberapa batuan yang ditemukan yaitu yang pertama ada batu gamping, yang kedua ada konglomerat, yang ketiga ada diabas, yang keempat ada dasit, yang kelima ada greywacke, yang keenam ada milonit, yang ketujuh ada marmer, yang kedelapan ada diabas, yang kesembilan ada serpentinit, yang ke-10 ada sekis mika, yang ke-11 ada sekis amfibolit, yang ke-12 ada diabas, yang ke-13 ada periodotit, yang ke-14 ada serpentinit, dan yang terakhir yaitu ada batu gabbro. Oke, jadi selanjutnya aku akan menjelaskan tentang peta geologi Sangiran yang ada di Surakarta. Nah, di peta ini tuh ada arah mata angin, skala, terus kayak ada dokumentasi di mana lokasi fosil Homo erectus ditemukan. Terus kayak contohnya ini di Pucangan tuh ada warna biru yang di sini sama warna kuning yang di situ. Itu kalau biru tuh lempung hitam sama diatom, kalau yang kuning itu lahar bawah. Terus dia masanya tuh Plistosen bawah sampai Plistosen tengah. Dari dokumentasi itu ditemukan batuan Notopuro, Pucangan, terus Kalibeng, Poton, sama Kabu. Ini aku akan menjelaskan tentang peta geologi daerah Bayat Klaten, Jawa Tengah. Di peta ini terdapat keterangan tentang peta indeks, terus keterangan yang terdapat di peta sama keterangan simbol-simbol yang ada di peta. Di daerah pertama ditemukan batu gamping kristalin, yang di daerah ketiga mika sekis, daerah 11 klorit sekis, daerah ke-13 konglomerat, daerah ke-7 batu pasir kuarsa, daerah ke-8 basalt, daerah ke-6 tuf lapili, daerah ke-12 diabas, daerah ke-4 batu gamping foraminifera, daerah ke-14 batu gamping, daerah ke-5 napal, daerah ke-10 serpih, daerah ke-9 filit, dan daerah kedua diorit. Jadi itu penjelasan tentang peta geologi Sangiran dan daerah Bayat Klaten. Oke guys. Jadi tadi itu adalah pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat dipahami dan dapat menjadi pembelajaran bagi kalian semua. Oke, sekian dari kami and see you.